Ngobrol santai. Di sini kita akan coba mengulas apa sih komponen-komponen yang terdapat di artikel ilmiah. Kalau saya sebut ini adalah salah satu contoh kaidah selingkung yang ada di artikel ilmiah. Tentu saja ini bukan menjadi acuan secara umum, tapi paling tidak kita akan memiliki gambaran sebenarnya yang ada di dalam artikel ilmiah itu apa saja. Yang pertama itu judul, yang kedua adalah identitas penulis, kemudian yang ketiga ada abstrak, kemudian yang keempat adalah ada kata kunci, yang kelima ada pendahuluan, yang keenam ada metode, kemudian yang ketujuh ada hasil dan pembahasan, yang kedelapan ada simpulan, kemudian yang kesembilan ini mungkin ada ucapan terima kasih, kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Ada pula yang bukan hanya daftar pustaka tapi juga ada catatan kaki. Nah, secara umum komponen-komponen itu ada di dalam artikel ilmiah yang berupa hasil dari penelitian. Nah, apa perbedaan susunan di dalam artikel ilmiah yang penelitian dan tidak penelitian? Biasanya perbedaannya adalah di bagian metode. Kalau di artikel hasil penelitian itu ada metodenya, kalau di dalam artikel ilmiah konseptual itu biasanya tidak ada metodenya. Kenapa demikian? Karena hasil dari penelitian itu pasti melakukan hal-hal teknis yang dilakukan dalam proses pengambilan data, penganalisan data sampai kemudian data itu kemudian diterjemahkan atau diungkapkan menjadi hasil. Tapi di dalam artikel konseptual itu tidak. Jadi lebih pada bagaimana pengkajian teori-teori yang ada. Sehingga jangan sampai kemudian salah persepsi untuk bisa memahami artikel ilmiah, hasil penelitian dan konseptual. Bagaimana kemudian kita mengetahui idealnya dari masing-masing komponen itu dimulai dari judul begitu. Nah, judul di dalam artikel ilmiah itu saya sebut sebagai acuannya itu bergantung dari siapa yang akan meminta artikel itu. Ada yang meminta judul itu jumlah katanya 12 sampai 20 kata. Ya maka kita harus mengikuti begitu. Kemudian ditulis dalam huruf kapital atau perpaduan antara kapital dan non kapital. Tentu saja harus mengikuti itu. Identitas isinya apa saja? Biasanya ya nama lengkap, kemudian alamat email atau surel, kemudian afiliasi atau institusi dari si penulis. Kemudian abstrak. Abstrak umumnya isinya itu pastinya rangkuman dari apa yang ada di dalam tulisan itu. Dimulai dari latar belakang, kemudian tujuan, metode, hasil dan simpulan atau hal yang kemudian penting di dalam artikel itu. Lalu yang berikutnya adalah kata kunci. Kata kunci atau keyword itu jumlahnya itu yang biasanya kemudian dipikir begitu, ini sebenarnya jumlahnya berapa ya. Sebenarnya sih tidak ada standar jumlah yang ideal begitu, tapi di setiap jurnal itu biasanya meminta standar misal 3 sampai 5 kata atau frasa. 3 sampai 5 kata atau frasa. Jadi perpaduan ya, tidak hanya kata tapi juga frasa. Frasa gabungan dua kata atau lebih yang itu tidak kompleks begitu ya. Kemudian berikutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan nanti kita coba gali di bagian berikutnya, metode, hasil dan simpulan. Nah, itu hal intinya ya, hal intinya yang berisi apa ya, teori, kemudian hal-hal yang kemudian digali di dalam hasil penelitian atau konsep-konsep yang kemudian diungkapkan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini harus saya sebut harus mengikuti apa yang diminta. Karena tipe-tipe atau style ya, saya sebut kok tipe ya, style yang di dalam daftar pustaka itu bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan APA, ada yang Harvard atau yang lainnya. Tentu saja itu memiliki aturan dan sebaiknya menggunakan apa ya, menggunakan aplikasi yang kemudian digunakan di dalam penulisan daftar pustaka. Salah satunya misal
atau contohnya adalah Mendeley atau EndNote atau yang lainnya. Saya rasa itu gambaran umum mengenai apa sih isi dari artikel ilmiah dan bagian-bagian utamanya begitu ya, bagian utamanya. Dan tentu saja tadi saya sebutkan bahwa ini tidak menjadi acuan utama, tapi paling tidak memberikan gambaran bahwa oh ternyata artikel ilmiah baik itu hasil penelitian maupun konseptual itu paling tidak isinya itu, dan kita memiliki gambaran umum untuk menyusunnya. Jadi paling tidak nanti akan membuat kerangka-kerangkanya. Saya rasa itu di pertemuan kali ini, dan terima kasih ya.